Ya, baik. Saya akan kembali ke Ibu Maria. Ibu Maria masih bersama kami? Masih, Bu. Iya, Ibu Maria, hari terakhir pada saat Evan berada di sekolah, itu tanggal berapa yang sejauh Anda ketahui? 28. Tanggal 28 hari Selasa. Baik, apa yang terjadi di tanggal 28 di sekolah Anda dan Evan? Apakah Anda tahu? Begini, kebetulan hari itu kami sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Jadi hari pertama itu adalah pelajaran jasa pembukuan. Halo? Ya, silakan Ibu. Ya, kebetulan hari Selasa tanggal 28 itu kami sudah mulai belajar. Jadi pada saat jam pertama guru masuk itu, sekitar jam 8 itu Evan minta mau ke kamar mandi. Katanya mau ke toilet, tetapi begitu dia mengangkat kakinya sudah tidak bisa digerakkan. Seperti kesemutan begitulah. Kram. Lalu guru-guru kami dipanggil oleh guru yang berada dalam kelas untuk melihat Evan di dalam kelas karena kondisinya seperti itu. Salah seorang guru mengambil balsem lalu digosokkan ke kakinya, tapi katanya tidak berasa panas, padahal itu balsem yang cukup panas sebenarnya. Setelah digosok, terus kami berunding bagaimana kalau kita menelpon orang tuanya. Guru yang satu menelpon orang tua melalui nomor telepon yang ada di bukunya Evan. Karena tidak tersambung, saya langsung lari ke kantor, ke tata usaha. Di sana kan ada formulir pendaftaran. Pasti di situ lengkap semua data Evan. Jadi saya ketemu dengan nomor HP. Saya hubungi, ternyata itu bapaknya Evan, Pak Yose. Saya telepon, lalu saya menyampaikan bahwa Evan ada di sekolah tetapi dalam keadaan kakinya sakit, tidak bisa diangkat, tidak bisa digerakkan. Posisi Bapak ada di mana? Kalau bisa kami dari pihak sekolah mau mengantar Evan pulang ke rumah. Gitu. Lalu kata bapaknya Evan, tidak ada orang di rumah Ibu. Nanti saya menelpon ibunya supaya nanti ibunya yang datang menjemput ke sekolah. Gitu. Baik, setelah kami menunggu sekitar 10 sampai 15, antara 15 menit mungkin, 15 sampai 20 menit, nggak lama ibunya datang. Setelah melihat kondisi Evan, kami menyampaikan bahwa Evan tadi begini. Lalu ibunya bilang ya udah kami bawa pulang. Gitu. Oke. Berhubung ibunya membawa motor, akhirnya kami menyuruh ibunya mengambil motornya dulu di tempat parkir untuk masuk ke halaman sekolah. Masuk ke halaman sekolah, terus motornya sudah disiapkan, ibunya sudah duduk di motor. Lalu beberapa guru yang laki-laki mengangkat Evan dari kursinya itu, naikkan ke atas motor. Jadi Evan dalam kondisi sudah tidak bisa berjalan lagi ya, ibunya, Bu Maria, pada saat itu sampai harus sudah tidak bisa berjalan, sudah tidak bisa berjalan sama sekali, ya. Jadi kakinya sampai dengan di lutut itu dia merasa bahwa seperti kesemutan sehingga tidak bisa dipakai untuk berjalan, dan begitu dia menapakkan kakinya di lantai, katanya itu sakit kakinya, telapak kakinya itu sakit. Gitu. Ya. Lalu setelah ibunya membawa pulang, kami di sekolah berbicara dulu dengan para guru, kira-kira apa penyebabnya gitu. Tapi sebelum ibu itu pulang, sempat kami menyampaikan kepada ibu itu bahwa kalau bisa Evan itu dibawa ke dokter untuk diperiksa. Kebetulan sekolah kami kan dekat dengan puskesmas, jadi kami anjurkan coba ibu ke puskesmas mengambil darah di sana supaya tahu Evan ini punya sakit apa. Mungkin setelah dari puskesmas itu baru ketahuan bahwa Evan itu katanya punya asam urat 6,7 katanya. Itu Anda tahu dapat informasi dari mana Ibu Maria soal Evan memiliki asam urat yang cukup tinggi? Berdasarkan tadi malam waktu kami
konferensi pers itu beberapa wartawan itu menyampaikan, ibu tahu nggak bahwa Evan itu punya asam urat dengan kondisi 6,7. Sampai dengan saat tadi malam itu kami tidak pernah tahu apa yang diderita oleh Evan. Karena di dalam formulir pendaftaran itu tidak dicantumkan, padahal kami punya ada apa namanya, tentang riwayat sakit yang pernah diderita oleh siswa gitu. Tapi tidak diisi oleh orang tuanya. Gitu. Itu yang kami sesalkan, kenapa tidak dilengkapi formulir itu gitu. Ibu Maria, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi dan juga ucapan belasungkawa untuk dari pihak ke sekolah bertemu dengan pihak orang tua dari Evan? Sudah Ibu. Kami malam waktu Evan masih di rumah sakit pun guru kami sudah menunggu di rumah untuk menyampaikan belasungkawa. Lalu besoknya pada hari Jumat itu setelah anak-anak pulang sekolah jam 11:30 itu mereka juga berangkat bersama dengan kami beberapa guru pergi ke sana bersama pengurus OSIS menyampaikan duka cita karena kebetulan Evan itu akan dikubur pada jam 2 hari Jumat siang. Baik, Ibu Maria, karena juga keterbatasan waktu dari Anda, mungkin pertanyaan terakhir saya, ini di sejumlah informasi yang didapat adalah ada bekas luka lebam yang diakui oleh Evan sebenarnya jatuh dari kursi. Dengan tujuan untuk mengkonfirmasi, Anda yakin dan Anda jamin bahwa tidak ada unsur kekerasan di MOS yang berlangsung di sekolah Anda, Ibu Maria? Tidak ada. Sama sekali tidak ada unsur kekerasan. Kalaupun ternyata di badannya Evans itu ada luka atau lebam, paling tidak orang tuanya sudah datang ke sekolah pada saat hari Jumat tanggal 10 untuk menyampaikan ke kami bahwa Evan ada lebam atau hal-hal yang membuat Evan itu sakit gitu. Sama sekali tidak ada. Sampai dengan hari Senin, hari Selasa itu, hari itulah kami melihat bahwa Evan kondisinya sudah seperti begitu gitu. Pihak sekolah Anda siap jika misalnya ada keberatan dari pihak orang tua dan kemudian menempuh jalur hukum, Ibu Maria? Kenapa Ibu? Pihak sekolah Anda siap jika ternyata ada keberatan dari pihak keluarga Evan dan kemudian memilih untuk menempuh jalur hukum? Ya, silahkan, kami menerima saja apapun nanti keputusan dari orang tuanya. Tetapi yang jelas sewaktu guru kami pergi ke sana juga sudah disampaikan bahwa mereka tidak akan menuntut ke sekolah apapun itu gitu, karena ya mungkin bapak ibunya juga sudah memaklumi kondisi Evan yang sebenarnya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Maria Da Gomez, atas waktunya Anda dan juga keterangannya di Prime Time News. Baik, saya akan ke Pak Didi. Pak Didi tadi sudah menjelaskan. Ini kan juga ketika mendengar kata MOS, kebanyakan orang tua ini kan khawatir seperti itu. Kembali tadi Bapak katakan bahwa sebenarnya sudah ada koridornya, ya kan? Sudah ada batasannya. Sejauh pandangan Anda ini mau sudah selesai, berapa banyak sekolah yang tertib aturan dan berapa yang kemudian nakal? Atau mungkin senior-senior yang colongan di waktu luar sekolah nih Pak? Jadi gini Mbak Avi, jadi selama ini memang kita selalu mendiamkan mendiamkan kejadian-kejadian MOS yang sifatnya mengarah ke kekerasan. Nah oleh karena itu kita harus mulai berani menyuarakan, tidak boleh mendiamkan itu. Pemerintah bersama masyarakat, bersama orang tua, kita harus berani menyuarakan hal-hal yang mestinya tidak boleh dilakukan oleh aparat manapun, oleh sekolah, apalagi oleh siswa senior. Karena memang MOS itu pada dasarnya tidak dilakukan oleh siswa senior. Yang melakukan harus kepala sekolah, guru, wali kelas, dan seluruh perangkat sekolah. Jadi tidak boleh itu dilakukan oleh siswa senior. Tidak ada aturan seperti itu. Oleh karena itu memang ini kita tidak boleh mendiamkan lagi bahwa masyarakat harus mengadukan kepada kita. Kita bersama-sama menyuarakan bahwa ke depan masa orientasi itu tetap harus ada dengan model pengalaman pengenalan yang menyenangkan tadi. Tetapi sekali lagi tidak boleh dilakukan oleh siswa dan harus dilakukan oleh
guru, kepala sekolah, wali kelas, dan perangkat sekolah. Supaya alurnya itu jelas. Apa yang akan dilakukan anak-anak kita selama dia akan mengikuti jadwalnya belajar tertulis, di situ. orang Dan tua tertulis, juga betul. sudah Sehingga paham. orang tua tahu bahwa selama misalnya 1 hari MOS-nya. Nanti kan istilahnya mungkin juga akan kita ganti. Sedang kita evaluasi apa masih MOS atau MOPD atau istilah yang lain. Yang jelas kita buat suasana anak mau masuk sekolah itu harus menyenangkan lah. Jangan ini ada warga baru kemudian diterima seperti seolah-olah ini ada apa gitu ya, makhluk asing, kemudian diperlakukan seperti balas dendam oleh warga yang sebelumnya. Nah, ini kan sesuatu yang hal-hal yang mestinya harus segera kita suarakan. Dan Pak Menteri kemarin pada saat kunjungan di Tangerang sangat jelas, beliau menekankan betul kepada aparat Pemda bahwa ini tidak boleh terjadi pada saat-saat yang akan datang. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, nanti juga saya akan tanya lagi apa pandangan dari KPAI soal bukan hanya kekerasan verbal maupun fisik. Karena atribut dan juga kegiatan yang cukup melelahkan dengan tugas yang kadang tidak masuk di akal, apakah itu juga masuk menjadi hal yang perlu diperhatikan saat menjalankan MOS di sekolah? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.